Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Di sini mari kita lanjutin membahas novel Saikyo Onmyuji sebelumnya atau part 18. Jadi yang belum nonton para sebelumnya, gue saranin kalian buat nonton dulu supaya lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke konten. Jadi sebelumnya Saikyo udah berhasil menyebut King Sigil yang merupakan raja muda dari peri gelap. Dan dengan itu akhirnya Saikyo berhasil mengumpulkan semua raja muda bangsa iblis. Setelah berhasil menjemputnya secara diam-diam, mereka pun langsung kembali ke desa Hidaichi. Nah, dalam perjalanan pulang saat itu kan hari udah sangat malam dan bahkan sebagian raja muda udah sampai tertidur di atas naga. Langit saat itu juga sangat mendung dan banyak awan gelap yang sebenarnya menghalangi pandangan mereka. Jadi Saikyo sengaja mengendarai naga Mizuchi dengan cukup pelan dan nggak bisa terlalu cepat seperti biasanya. Saikyo berpikir jika terus menggunakan kecepatan seperti itu, maka akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa sampai ke desa Hidaichi. Jadi saat itu Saikyo mencoba terbang lebih tinggi lagi sampai melewati awan dan terbang di atasnya. Ternyata setelah sampai di atas awan atau sampai di ketinggian itu, semua pemandangan yang mereka lihat langsung berubah dan bahkan kelihatan sangat terang. Karena nggak ada awan lagi yang menghalangi sinar bulan dan tentunya sang naga bisa kembali terbang dengan sangat cepat. Tak lama kemudian para raja muda yang sebelumnya sudah pada tidur sampai terbangun kembali. Karena memang pemandangan yang mereka lihat saat itu kelihatan sangat indah dan itu merupakan pertama kalinya bagi mereka. Ya, jadi saat itu di sepanjang perjalanan pulang mereka bisa sambil menikmati pemandangan yang sangat indah hingga akhirnya sampai di desa Hidaichi saat hari sudah sangat malam. Tentunya setelah itu mereka semua langsung istirahat dan bangun lagi di keesokan harinya. Walaupun kali ini mereka bukan istirahat di kuil yang biasa mereka gunakan sebelumnya, melainkan di kastil Raja Iblis sendiri. Ya, jadi ternyata di tempat itu ada bangunan besar yang dulunya merupakan kastil Raja Iblis. Walaupun tentunya sudah sangat lama bangunan itu tidak lagi digunakan dan hanya menjadi tempat wisata yang seringkali dikunjungi oleh para iblis dari luar wilayah itu. Ya, jadi walaupun sudah sangat lama nggak pernah digunakan atau ditempati, namun sepertinya selalu ada beberapa iblis yang selalu merawat dan membersihkannya. Dan karena saat ini Saikyo sebagai sang raja iblis sudah kembali, jadi ya memang dia yang paling pantas untuk menempati dan menggunakannya. Sebenarnya letak kastilnya itu bukan di dalam desa Hidaichi-nya langsung dan sepertinya sudah di luar wilayah suku Demon God. Namun bagi Saikyo hal itu malah lebih baik dan semakin mendukung rencananya. Karena kan dia jadi nggak perlu cari tempat lagi untuk melakukan diskusi dan membicarakan hal yang penting dengan semua raja. Soalnya kalau masih melakukannya di kuil atau di dalam desa Hidaichi, Saikyo selalu merasa diawasi dan pasnya para petinggi dari suku Demon God juga pengen tahu mengenai perkembangan situasi mereka. Dan hal itu bisa aja menyebar pada bangsawan iblis lainnya. Di sini sepertinya para raja muda juga sama sekali nggak keberatan menggunakan kastil itu sebagai tempat tinggal sementara. Dan bahkan sebagian dari mereka kelihatan sangat senang. Karena kan kastil itu ya sama aja warisan sejarah bagi bangsa iblis. Saat itu setelah mereka memindahkan semua barang mereka ke tempat itu dan sudah istirahat semuanya, Saikyo mulai mengadakan pertemuan atau melakukan diskusi dengan mereka semua untuk yang pertama kalinya. Cuma ya sebagai awalan Saikyo akan mulai menanyai mereka satu persatu mengenai keadaan dan cara kerja suku mereka masing-masing. Jadi dalam pertemuan di desa Rumu, karena setiap perwakilan punya keputusannya masing-masing dan sebagian dari mereka saling bertentangan. Nah, saya ingin tahu kenapa sang perwakilan semuanya kekeh pada keputusan mereka masing-masing. Dan alasan apa yang membuat mereka sampai segitunya. Seperti misalnya Garasira yang merupakan perwakilan dari suku Dark Elf, kenapa dia sangat menginginkan perang dan sama sekali nggak tertarik untuk berdamai dengan pihak manusia. Kalau untuk Garasira, ya tentu yang wajib menjawabnya adalah King Sigil yang merupakan raja dari suku Dark Elf. Ya, jadi saat itu yang pertama kali Saikyo mintai penjelasannya yaitu King Sigil. Di sini King Sigil pun langsung mengatakan inti yang menjadi alasan kenapa sukunya sangat menginginkan perang. Yaitu karena mereka ingin menyatukan kembali ras elf dan sekaligus menguasai wilayah suku elf biasa yang ada di wilayah manusia. Ya, seperti yang kita tahu kalau suku peri biasa itu kan memilih untuk memisahkan dirinya dan kabur ke wilayah manusia dan hidup di sana hingga saat ini. Soalnya menurut legenda yang diceritakan turun-temurun, awalnya mereka itu menyatu dan hidup bersama dalam satu suku. Karena gaya hidup dan ciri-ciri mereka itu memang sama dan mereka sama-sama hidup berdampingan dengan alam. Hanya warna kulit mereka aja yang membedakan keduanya.
Ya walaupun Sigil sendiri meragukan cerita legenda itu atau ragu mereka pernah hidup bersama dalam satu suku. Soalnya saat Sigil dilahirkan situasinya kan memang sudah seperti sekarang ini. Dan sebenarnya ada banyak peri gelap lainnya yang merasa kalau mereka itu memang beda dengan peri biasa. Atau nggak percaya kalau awalnya mereka pernah hidup dalam satu suku. Karena kan mereka juga nggak pernah hidup di masa itu atau saat semua ras elf masih menyatu. Cuma ya terlepas benar tidaknya, bagi Sigil tujuan Garasira dan para tetua lainnya itu sangat bodoh dan sama sekali nggak bisa dimengerti. Soalnya buat apa melakukan perang melawan manusia yang tujuannya hanya untuk menyatukan kembali semua elf dan kembali menjalani hidup seperti masa lalu. Ya intinya bagi King Sigil kalau memang gak mau menyatu ya udah. Lagian gak ada yang dirugikan di antara mereka dan suku elf biasa sudah memilih jalan hidup mereka sendiri. Ya mungkin kembali lagi ke masalah harga diri suku Dark Elf yang memang sangat tinggi dan gak mau punya aib memalukan seperti itu. Bahkan dari dulu mereka sudah membentuk dan melatih pasukan yang sangat kuat dan sangat siap untuk terjun dalam peperangan nantinya. Cuma kan masalahnya mereka gak mampu untuk langsung menyerang wilayah manusia sendiri dan juga mencaplok wilayah suku Elf biasa yang saat ini ada di wilayah manusia. Makanya mereka ngebat banget pengen perang supaya semua bangsa iblis juga ikutan menyerang wilayah manusia dan dalam perang itu mereka akan berusaha mencapai tujuan mereka sendiri. Ya intinya di sini sebagai Raja Muda Sigil sama sekali nggak setuju untuk menginvasi wilayah manusia. Cuma masalahnya dia juga nggak punya kekuatan ataupun pengaruh untuk meyakinkan para tetua dari peri gelap lainnya. Setelah mendengar penjelasan King Sigil, Seika pun bisa mengerti dan juga paham makan situasinya. Lalu setelah itu giliran King Plus yang ditanya Seika, atau yang kedua, kenapa perwakilan dari suku Tria yaitu Paracelsus sangat menentang adanya invasi ke wilayah manusia? Kata King Plus alasannya sangat simpel, yaitu karena suku Tria itu sangat lemah dalam peperangan. Ya mereka memang sangat kuat jika bertarung satu lawan satu. Karena suku Tria itu punya kemampuan mata tiga yang dengan instan bisa melumpuhkan lawannya dan bahkan bisa langsung membunuhnya saat itu juga. Cuma kemampuan itu sangat tidak efektif jika digunakan dalam peperangan atau jika lawan mereka banyak. Ya sama aja lu punya satu senjata yang sangat mematikan yang hanya bisa digunakan pada satu target. Sedangkan lawannya dihadapi dalam peperangan sangat banyak dan bisa muncul dari manapun. Tapi untuk alasan kenapa di perang terakhir suku Tria ikut bergabung dalam peperangan, King Plus sendiri nggak tahu alasannya dan tentunya belum lahir pada masa itu. Tapi King Plus menduga kalau pada masa itu suku Tria nggak punya pilihan lain selain bergabung dengan Raja Iblis dan menyerang wilayah manusia. Berbeda dengan saat ini di mana situasinya sudah sangat berubah. Banyak dari suku iblis yang sudah punya hubungan baik dengan pihak manusia dan keduanya juga sudah melakukan gencatan senjata dalam waktu yang sangat lama. Jadi nggak ada gunanya dan nggak ada untungnya untuk melakukan perang ataupun menginvasi wilayah manusia. Ya itulah penjelasan King Plus dan dia bilang hanya sejauh itu yang dirinya ketahui. Tentunya Seika bisa mengerti dan paham akan hal itu. Lalu Raja Muda yang ketiga yang ditanya Seika yaitu King Gauss dari suku Giant. Kenapa Enteko yang menjadi perwakilan dari suku Giant juga sangat menentang adanya invasi? Di sini King Gauss yang mendengar itu langsung berdiri dengan gagah dan siap memberikan jawaban untuk Seika. Walaupun dia lebih dulu mengatakan kalau aku cukup bodoh dan mungkin nggak terlalu bisa menjelaskan hal-hal yang rumit. Awalnya di sini King Gauss menceritakan fakta yang sangat mengejutkan yang memang sudah dirinya dengar sejak dulu. Jadi pada saat perang terakhir atau 500 tahun yang lalu, sebenarnya ada banyak sekali pasukan Giant yang mati dalam peperangan itu. Karena dalam peperangan itu suku Giant semuanya ditempatkan di barisan paling depan atau yang mungkin sama aja dijadikan benteng hidup. Nah, kata King Gauss sebenarnya suku Giant itu dijebak oleh suku lainnya supaya mereka berperang dalam posisi itu dan terpaksa melindungi suku lainnya dengan taruhan nyawa mereka sendiri. Ya, jadi intinya dalam perang terakhir suku lainnya sengaja merencanakan hal itu dan itulah yang membuat suku Giant sampai saat ini susah untuk percaya lagi pada suku lainnya. Karena alasan itu juga kenapa Enteko sangat menolak invasi dan nggak mau sukunya kembali dimanfaatkan oleh suku iblis lainnya. Karena memang mereka cukup bodoh dan nggak punya kecerdasan yang tinggi seperti suku lainnya. Bahkan sampai saat ini suku Giant itu sebenarnya sangat tertutup dan seperti mengasingkan dirinya. Walaupun ya mereka tinggalnya masih di wilayah iblis. Gaya hidup mereka juga sebenarnya sangat berbeda dengan suku iblis lainnya dan bahkan dari segi makanan mereka juga sangat berbeda.
Karena dari segi ukuran aja mereka udah beda dan suku Giant tentunya punya kekuatan fisik yang sangat tinggi. Walaupun bukan berarti mereka menutup diri sepenuhnya dari suku iblis lainnya. Jadi ya sebagian masih ada yang punya hubungan baik dan itu sebatas hubungan dagang aja. Ya walaupun fakta mengejutkan itu hanya diungkapkan oleh King Gauss dan tentunya dia mendengar semua itu dari leluhurnya sendiri. Sedangkan sebagian raja muda lainnya mendengar itu tentu berpikir kalau itu bukanlah fakta yang sebenarnya. Terutama King Phil yang langsung memotong cerita Gauss dan gak mau semua itu dianggap sebagai kebenaran. Karena kan jelas hal itu bisa aja memecah belah bangsa iblis dan semakin menjauhkan hubungan mereka. Walaupun ya memang faktanya bangsa iblis itu nggak terlalu rukun dan kebanyakan dari mereka hanya memikirkan suku mereka sendiri. Jadi ya memang gak ada bedanya dengan bangsa manusia. Akan selalu ada permusuhan antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. Nah di sini King Phil bertanya pada King Gauss, jika memang seperti itu dan suku Giant sangat tidak menyukai peperangan, kenapa kau malah sangat suka bertempur dan menginginkan perang? Jadi ternyata King Gauss juga sangat memikirkan masa depan sukunya guys. Semenjak perang terakhir dan merasa dikhianati, kan suku Giant seperti menutup diri dan gak mau percaya lagi pada suku lainnya. Nah hal itu sebenarnya semakin lama semakin membuat suku Giant tertinggal dan malah gak bisa berkembang. Atau maksudnya ya jauh tertinggal dari suku lainnya. Entah itu dari segi budaya, ekonomi, ataupun kemajuan teknologi. Bahkan sebenarnya populasi mereka juga gak bertambah banyak, atau dari dulu cuma segitu-gitu aja. Makanya King Gauss berpikir jika nanti suku Giant mendapatkan kesempatan lagi untuk berperang bersama suku lainnya dan berhasil membuktikan kelayakan mereka, maka hal itu bisa menjadi kesempatan besar bagi suku Giant untuk berkembang dan memulai perubahan besar untuk kedepannya. Ya intinya King Gauss pengen memperbaiki hubungan sukunya dengan suku lainnya dan menggunakan perang sebagai kesempatan untuk berubah dan menjadi lebih berkembang. Ya sebenarnya itu merupakan pemikiran yang sangat sederhana tapi juga cukup bodoh. Cuma raja muda lainnya bisa mengerti dan bisa memahami tekad King Gauss. Karena memang dia nggak terlalu pintar dan memang seperti itulah keadaan suku Giant. Di sini Sega pun nggak mau langsung menentangnya dan sementara akan menampung pemikiran King Gauss. Lalu selanjutnya adalah King Phil yang merupakan raja muda dari suku Ogre. Sega pun bertanya kenapa Domfo yang merupakan perwakilan suku Ogre sangat mendukung invasi dan sangat menginginkan perang. Di sini King Phil mulai menjelaskannya dengan sangat baik. Dia mengatakan berbeda dengan suku Giant, kami sebagai suku Ogre itu selalu menghargai perjuangan di atas segalanya. Karena bertarung memang cara hidup suku Ogre. Dari mulai hukum, budaya, etika, dan masyarakat suku Ogre itu semuanya berkembang di atas dasar perjuangan. Nah mereka semua berpikir kalau menginvasi wilayah manusia dan berperang itu bisa mendapatkan kekayaan dan semakin mendapatkan identitas mereka sebagai suku iblis yang memang sangat menghargai perjuangan. Makanya hampir semua suku Ogre itu sangat mendukung invasi, termasuk ibu King Phil sendiri yaitu Mardeva. Lalu alasan lainnya yaitu karena saat ini para monster besar yang biasa mereka buru sudah mulai berkurang dan pertarungan antar suku yang dulunya sering kali diadakan juga sudah menghilang sepenuhnya. Sedangkan populasi suku Ogre semakin lama semakin meningkat. Jadi ya mereka berpikir perlu memperluas wilayahnya dan juga perlu ajang pertarungan yaitu dengan cara menginvasi wilayah manusia. Walaupun ya tentu bagi King Phil itu semua merupakan pemikiran yang sangat bodoh. Karena kalaupun nanti bangsa iblis memenangkan perang dan berhasil menguasai sebagian wilayah manusia, kedepannya ya suku Ogre akan terus mencari pertempuran lagi dan akan terus melakukan hal yang sama tanpa adanya perubahan. Jadi bagi King Phil yang perlu dirubah dari bangsa iblis itu kesadaran mereka sendiri yang selalu menganggap kekerasan sebagai hal yang tertinggi. Lalu budaya, etika, dan gaya hidup mereka juga perlu dirubah dan perlu melakukan perkembangan. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Intinya bagi King Phil untuk bisa bertahan hidup itu membutuhkan adaptasi dan perubahan yang besar. Nah untuk bisa melakukan hal itu bangsa iblis harus bisa rukun dengan manusia dan hidup berdampingan dengan sangat baik. Bukan malah memusuhi mereka dan menciptakan perang yang gak ada artinya. Ya sebenarnya cukup lama King Phil mengungkapkan semua pemikirannya dan menjelaskannya dengan sangat baik. Cuma kurang lebih intinya seperti itu guys. Tentunya saya juga sangat paham dan bisa mengerti dengan semua penjelasan King Phil. Lalu setelahnya adalah King Philly yang merupakan raja dari para beastmen. Awalnya di sini King Philly sempat kaget dan sempat mengatakan apakah Sega beneran bertanya pada Philly juga.
Soalnya Philly emang gak terlalu paham dengan hal-hal rumit seperti itu dan tidak banyak yang dirinya tahu mengenai keadaan suku Beastmen. Kecuali kalau menyangkut bisnis dan uang, tentu Philly sangat paham dan sangat bersemangat. Tapi sebenarnya alasan Nikuro Nora menolak invasi juga berkaitan dengan semua itu. Ya, akhirnya di sini Philly menjelaskan alasan Nikuro menolak invasi yang sebenarnya udah sangat jelas. Suku Beastmen itu kan memang punya hubungan dagang yang baik dengan bangsa manusia dan ada banyak bisnis yang mereka lakukan selama ini. Seka juga sebenarnya sangat paham akan hal itu. Soalnya pada saat masih di kota Lakanas, Seka udah beberapa kali melihat ada Beastmen yang membentuk party dengan petualang manusia. Jadi mereka memang sudah sering kali keluar masuk wilayah manusia dan bahkan sangat diterima oleh para petualang manusia. Ya, sebenarnya hubungan dagang yang mereka lakukan juga menguntungkan suku iblis lainnya. Karena produk yang mereka impor ke wilayah manusia itu bukan hanya diciptakan oleh suku Beastmen sendiri, melainkan ada alat sihir dari suku Demon God, lalu tekstil dari suku Tria, dan mineral yang biasa ditambang oleh suku Ogre, dan masih banyak yang lainnya. Jadi ya udah jelas suku Beastmen itu sangat menolak invasi dan sangat menolak adanya perang. Di sini ada satu raja muda yang bertanya pada Philly, kenapa hanya jenis manusia kucing yang selalu menjalankan bisnis dan perdagangan, sedangkan jenis lainnya selalu menjalankan profesi lain atau bukan berdagang. Di sini Philly pun langsung memperlihatkan sikap imut dan menyenangkan pada mereka, supaya mereka langsung paham kenapa jenis manusia kucing yang selalu menjalankan bisnis dan perdagangan. Ya, soalnya mereka punya kesan yang sangat menyenangkan dan tentu hal itu sangat dibutuhkan dalam bisnis ataupun suatu negosiasi. Dan sepertinya kecerdasan mereka juga lebih tinggi dari jenis Beastmen lainnya. Sebenarnya cara bicara King Philly itu juga sangat menarik dan seperti ada nada akhirannya gitu guys. Ya, jadi uang memang merupakan segalanya bagi suku Beastmen. Bahkan tahta raja itu bisa dibeli dengan uang dan salah satu contohnya adalah King Philly sendiri. Jadi alasan kenapa Philly menjadi Raja Beastmen di usia yang sangat muda itu karena ayah Philly sengaja membelikan tahta raja itu untuknya. Tentunya gak ada yang keberatan dan itu sudah menjadi kesepakatan mereka sebagai suku Beastmen. Lalu selanjutnya yang ditanya Seika adalah King Athos yang merupakan raja dari suku Devil. Walaupun Seika sempat mengatakan sebenarnya tidak banyak yang bisa aku tanyakan padamu. Namun jika kau punya masalah sendiri, tolong beritahu aku. Ya mungkin Seika emang udah paham kenapa Trada dan sebagian suku Devil sangat menginginkan perang. Dia sudah mendengar alasannya langsung dari cerita Rumuh yang dia dapat dari Zolera. Di sini seperti biasa Athos beli bisik-bisik dan menggunakan pelayannya sebagai perantara. Dia bilang kalau suku Devil itu sedang dalam keadaan yang baik dan malahan semakin lama semakin berkembang. Walaupun memang ada beberapa masalah kecil dan salah satunya adalah keberadaanku sendiri sebagai Raja Muda. Ya, Athos itu selalu merasa kurang pantas dan kurang layak untuk menjadi seorang raja. Soalnya dalam hal komunikasi aja dia sangat buruk dan selalu mengandalkan orang lain. Cuma di sini raja muda yang lain yang mendengar itu malah nggak setuju dengannya. Soalnya mereka semua sebenarnya yang merasakan hal yang sama. Mereka paham nggak punya kemampuan ataupun kekuatan nyata sebagai raja. Cuma hebatnya mereka semua selalu berusaha dan nggak lari dari tanggung jawab mereka sebagai raja muda dari bangsa iblis. Jadi ya intinya mereka semua nggak setuju jika Athos merasa nggak pantas dan menganggap keberadaannya sendiri sebagai sebuah masalah. Karena walaupun Athos buruk dalam hal komunikasi, namun dia punya pemikiran yang baik dan malah bisa dikatakan cukup dewasa. Di sini Seika yang mendengar itu malah jadi penasaran kenapa kalian semua menjadi raja di usia yang sangat muda. Bukankah para iblis punya umur yang cukup panjang? Ya sebenarnya hal itu bukan memang sengaja direncanakan atau kesepakatan semua suku. Melainkan kasusnya memang bisa dibilang sangat kebetulan. Contohnya King Sigil yang menjadi raja muda itu karena raja sebelumnya dari suku Dark Elf nggak punya banyak keturunan dan mati di usia yang belum tua. Nah, karena King Sigil yang menjadi satu-satunya pangeran, maka dialah yang paling pantas untuk menjadi raja. Begitu juga dengan King Plus dan King Athos juga hampir sama kasusnya. Sedangkan kalau King Phil malah bukan anak kandung dari raja sebelumnya. Dia hanyalah anak biasa yang kebetulan diangkat sebagai anak oleh raja sebelumnya pada saat raja sebelumnya masih dalam keadaan sakit dan belum meninggal. Tapi kalau untuk Mardevanya sih di sini nggak dijelaskan apakah dia ibu kandungnya King Phil atau bukan. Sedangkan kalau King Phil udah jelas naik tahta dengan cara membelinya.
Walaupun beberapa ada yang memang punya rumor buruk, seperti misalnya ada yang mengatakan kalau raja sebelumnya sengaja diracuni dan sebagainya. Terutama raja dari suku Tria dan itu King Plus yang mengatakannya sendiri. Walaupun itu masih sebatas rumor belaka. Ya, saat itu para raja muda malah jadi asik ngobrolin tentang masalah dan kesulitan mereka sendiri. Soalnya mungkin baru kali ini juga mereka punya kesempatan seperti itu dan saling bercerita satu sama lain dengan iblis yang senasib dan seusia mereka sendiri. Seika sendiri akhirnya sengaja meninggalkan mereka dan mengakhiri diskusinya sampai situ saja. Dan kita juga lanjutkan di part selanjutnya guys. Ya, di arc ini memang kebanyakan rapat dan membahas masalah bangsa iblis. Walaupun bagi gue sendiri hal itu sangat menarik dan lebih menarik dari semua arc sebelumnya. Karena di sini ada banyak karakter baru yang muncul dengan keunikannya sendiri-sendiri. Oke, waktunya sabar ya. Ada dari Mr. Nobody. Semangat terus bang, semoga tetap lanjutin konten Shadow Garden sampai akhir. Oke pasti, dan semangat juga buat kalian. Untuk konten cheat sebenarnya gue udah banyak bikin skrip pembahasannya. Cuma belum sempat record dan edit aja cuy. Walaupun ya bukan rangkuman LE-nya, kan belum keluar lagi. Lalu dari David Tikitaka, bahas sampai tuntas min. Oke pastinya, dan thank you David buat dukungannya. Ya itu semua dari Sabaria, makasih yang udah donasi. Dan mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you, nama sampai ketemu di video lainnya. Salam guru guys.